Selamat datang di channel Art Trader Academy. Di video ini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mengetahui arah pembalikan harga bahkan sebelum itu terjadi. Sebelum membahas lebih lanjut, pernahkah kalian melakukan posisi buy pada saat tren naik atau up sehingga kalian mengalami kerugian sebagaimana contoh chart ini? Atau ingin entry di ujung tren sehingga mempunyai resiwet yang bagus untuk profitnya? Dalam video ini saya akan membahas beberapa teknik advance reversal sehingga kita akan bisa lebih awal mengetahui arah pembalikan harga bahkan sebelum harga itu terjadi. Kita langsung praktek pada chart. Bisa kita lihat pada chart ini, saat ini tren terlihat naik. Untuk mengetahui tren naik, kita bisa menggunakan trend line. Ya, kita pasang trend line pada bagian paling bawah ini. Pemasangan trend line kita lakukan pada titik lower dari awal. Ya. Kemudian ke higher high dan ke higher high lagi. Kita tandai pada bagian ini agar kita lebih fokus pada bagian ini saja dulu. Untuk teknik reversal yang pertama, reversal akan terjadi apabila ada break area trendline ini. Kita pantau chart, sepertinya harga tidak kuat naik lagi, ya, dan akhirnya break area trendline. Kita lanjutkan chartnya. Setelah tadi break trendline, ya, ini sudah menyentuh area trendline lagi, kemudian harga langsung drop. Jika kita menggunakan teknik ini, yang perlu kita perhatikan yaitu kita tunggu harga menuju ke area trendline lagi atau terjadi pullback, baru kita melakukan entry. Untuk penempatan titik entry, kita bisa tempatkan kalau sudah terjadi bearish engulfing. Ya, ini sudah terjadi bearish engulfing, maka kita bisa tempatkan sell di sini. Ya, kita tempatkan sell ini dengan stop loss di atas garis trendline yang biru. Ya, kurang lebih ya 1:2. Kita lihat hasilnya. Ya, ternyata sudah profit ya, 1:2. Ya. Untuk lebih memperjelas, kita buatkan manual. Ya, kurang lebih struktur market seperti ini. Ya. Kita buatkan garis trendline-nya. Ya. Bisa harga sudah break pada trendline bagian ini. Ya. Maka kita siap-siap mencari pullback dan kemudian kita siap-siap untuk melakukan sell, ya. Ini pullback atas terkena garis trendline, maka kita persiapan untuk melakukan sell, ya. Sell dengan harapan harga terjadi reversal ke bawah, ya. Biasanya untuk teknik breakout trendline ini, biasanya untuk teknik ini digunakan oleh orang-orang dengan teknik breakout, ya. Jadi selama itu sudah ada breakout trendline, maka mereka akan melakukan buy atau sell. Kalau market strukturnya itu ke atas, berarti mereka akan melakukan titik sell, ya, pada bagian ini, ya. Untuk teknik yang kedua yaitu kita menggunakan teknik
SNR ya, yaitu support become resistant, itu support berubah menjadi resisten ya. Kita masuk pada chart menggunakan chart ini aja, yaitu kita bisa lihat pada bagian ini ada resisten yang kuat, jadi banyak penolakan di sini ya. Maka kita juga akan menunggu pullback ke atas ini ya, kemudian baru kita melakukan persiapan untuk sell ke bawah ya. Seperti ini ya. Kita bisa lihat pada bagian ini banyak resisten yang kuat ya, jadi rejection ke atas sehingga harga memantul ke atas dengan harapan apabila harga datang lagi ke area rejectionnya ini akan menjadi area yang kuat atau resisten yang kuat untuk meneruskan penurunan ke bawah ya. Ini namanya support ya, kemudian akan berbalik menjadi resisten, yaitu support become resistant, atau bisa juga dengan SR flip ya. Kalau untuk beberapa rekan-rekan kita yang lain bisa menyebutkan SR flip ya. Gimana cara entry-nya ya? Kita bisa melakukan pending order pada langsung bagian SR flip ini ya. Untuk untuk SL rasional tentunya di sini ya teman-teman ya, di support di titik tertinggi ini ya. Kita SL-nya di atas ini, kemudian kita bisa menggunakan 1:2 ya, 1:2,5 lah ya, minimal 1:2 ya. Kita bisa lihat untuk hasilnya ya, agak masih turun ya, harga tertrigger, kemudian harga langsung memantul ke bawah ya. Kita tunggu hasilnya apakah bisa mencapai TP yang telah kita targetkan ya, ternyata bisa jadi TP ya. Ini untuk teknik yang kedua, yaitu SR flip atau support become resistant ya, SNR. Kemudian untuk teknik yang ketiga biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggunakan teknik SMC ya. Nah, karena kita berbasis SMC, maka di channel ini nanti kita akan banyak membahas tentang SMC. Tapi tidak salahnya kita membuka wawasan yang lain dengan teknik yang lain, agar kita bisa membandingkan atau mempunyai gambaran dari sudut pandang yang berbeda ya, sehingga kita bisa lebih tahu kemana arah harga yang sebenarnya. Tetapi harus kita berdomani bahwa teknik apapun, jurus apapun yang digunakan dalam trading itu yang paling penting adalah money management. Apabila kita manajemennya baik, mau itu teknik breakout, mau itu teknik SMC, itu bisa semua, kita bisa profit dengan konsisten ya. Bagaimana kalau tadi untuk teknik yang ketiga itu dengan pola SMC? Dalam pola SMC kita mengenal adanya BOS dan CHOP ya. Untuk pembahasan mengenai BOS dan CHOP untuk mendetail akan kita buatkan di video yang lain ya. Sebagai gampangnya seperti ini ya, kita bisa lihat harga dari sini ya, naik ke atas ya, kemudian turun, kemudian naik lagi ya, break area sini nih,
break, kemudian harga mulai turun ya. Ya, pada bagian ini yang break pada bagian titik terendah sebelah sini itu dinamakan dengan real chop ya, sini ya. Ini dinamakan dengan real chop ya. Ini namanya real chop. Ya, ini namanya real chop ya. Real chop apabila sudah terjadi, maka itu bisa menandakan harga akan mengalami pembalikan harga dari struktur market yang tadinya up ya. Ini struktur market yang up. Nah, ini kita bisa lihat ini semakin naik terus ya. Nantinya akan menjadi struktur penurunan ya. Ini dia turun ke sini ya. Bagaimana cara penempatan titik entry kita ya? Kita bisa menggabungkan dari beberapa teknik yang telah kita bahas dari awal, yaitu satu teknik breakout trendline ya, kemudian dua teknik SR flip atau SNR ya, support become resistant, dan kita gabungan dengan teknik SMC ya, dimana kita bisa lihat ini merupakan titik higher low ya yang terakhir dan sudah di break pada bagian ini ya. Ini sudah di break pada bagian ini ya. Ini menandakan bahwa kemampuan buyer untuk melakukan buy itu sudah berkurang atau turun ya, dan digantikan dengan kekuatan seller yang cukup kuat sehingga bisa mengebreak titik higher low di samping ini ya. Dengan kondisi pasar seperti ini ya, kita bisa menempatkan ya tadi ya, untuk apa namanya, pada titik SR flip sini ya, kita bisa tempatkan sell ya, seperti tadi ya. Intinya sama, kita tetapkan sell di sini dengan rasio SL rasionalnya di sini. Kita bisa apa namanya tadi ya, ada profit ya 1/3. Ini malah ya. Jadi pada kasus ini kita ada tiga teknik yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa lebih mantap dalam melakukan transaksi ya. Ya, yang pertama itu ini break trend line, kemudian ada SR flip atau support become resistant SNR, kemudian ada sudah terjadi real chop ini ya, sehingga di saat pullback ke atas ini ya, sehingga di saat harga ini pullback ke atas ini, kita bisa melakukan sell dengan TP yang cukup jauh ya, bisa 1/2 atau 1/3 dan selanjutnya ya. Kita bisa tempatkan di TP kita pada area SNR terdekat ya, support atau resisten terdekat ya. Jadi saya ulang lagi ya teman-teman biar lebih jelas. Untuk kasus ini kita menggunakan 3 metode ya. Untuk metode yang pertama yaitu
breakout trendline ya. Di saat breakout trendline kita bisa menempatkan titik entry kita pada area ini. Setelah jadi pullback, kita lakukan titik sell di sini, kemudian TP di SNR terdekat ya, di sini ya, ini di sini ya, ini titik SNR terdekat, kita tempatkan TP kita di sini ya. Itu kemudian karena tadi banyak rejection di area titik ini ya, ini ada rejection yang kuat, ini ada rejection juga, ini ada rejection, maka kita bisa tempatkan apa namanya, titik sell kita ya. Untuk sell yang pertama tadi di sini ya teman-teman ya. Kita tempatkan sell di sini dengan titik TP di sini ya, SNR dekat sini ya. Kemudian untuk entry yang dua kita bisa lakukan di SR flip sini dengan rasional di atas sini teman-teman ya, di atas sini untuk SR nya, atau kalau terlalu jauh kita bisa dekatkan ya dengan TP lebih jauh daripada tadi ya, di SNR selanjutnya ya. Ini jadi kita harapkan saat harga datang ke sini dia akan terpantau ke bawah ya. Tuh. Untuk teknik yang ketiga yaitu menggunakan teknik SMC ya. Ini ada jadi break of structure ini ya, ini sudah jadi break apa namanya, break of structure, maka kita bisa tempatkan titik entry kita ya, sama seperti yang tadi, yaitu pada area SR flip ini ya. Ya, sama untuk TP nya bisa lebih jauh ya, karena untuk teknik SMC itu terkenal dengan risk rewardnya yang bagus ya, lebih baik dibandingkan dengan teknik yang lain. Walaupun dengan kekurangan kita cukup lama menunggu ya, karena harus menunggu terbentuknya market dulu baru kita bisa melakukan entry yang baik dengan teknik SMC ya. Ya demikianlah untuk pembahasan kita kali ini tentang advance teknik reversal. Saya harap bisa membantu teman-teman dalam melakukan jual beli di trading sehingga bisa menghasilkan profit yang konsisten. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sehingga teman-teman yang lain bisa paham, mengerti, bisa tahu, sehingga bisa ikut bersama-sama kita profit dengan konsisten. Ya, salam sehat dan salam profit konsisten.